slide selanjutnya. Jadi ini kelompok kami. Next. Nah, keberhasilan akademik siswa di zaman sekarang tidak hanya diukur dari hasil akhir, tapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan siswa atau student engagement selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan learning analytic menjadi krusial untuk menganalisis data interaksi siswa secara real time sehingga memungkinkan pendidik untuk memaksimalkan pembelajaran. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan review artikel yang membahas student engagement dan learning analytic. Next. Baik, untuk artikel pertama, yakni berjudul Group Level Analysis of Engagement Purely Reflect Individual Student Process, Why We Need Integrated Learning Analytics. Artikel ini mempertanyakan asumsi lama bahwa rata-rata kelompok bisa digunakan untuk memahami atau memprediksi perilaku individu. Fokus utamanya adalah evaluasi apakah data aktivitas di LMS seperti klik, sukses forum, atau durasi sesi benar-benar bisa menggunakan proses belajar tiap mahasiswa. Penulis menekankan bahwa engagement adalah proses individual, maka metode analisis juga harus individual. Untuk metode, peneliti membangun dua model jaringan dari dataset yang sama. Pertama, berdasarkan rata-rata seluruh mahasiswa atau 15%. Dan yang kedua, berdasarkan fluktuasi tiap individu dari rata-ratanya sendiri atau 15%. Mereka menggunakan teknik Bayesian spatial correlation untuk mengidentifikasi hubungan antara variable adjustment dan memilih model terbaik berdasarkan kriteria etik. Ini memungkinkan mereka membandingkan struktur hubungan di level kelompok versus individu secara objektif. Data dikumpulkan dari sistem Moodle di program Blended Learning berbasis Problem-Based Learning. Terdapat 238 mahasiswa dari 6 mata kuliah berdata, menghasilkan total 1.428 titik data. Indikator engagement mencakup pertama, frekuensi aktivitas, misalnya akses menu, kemudian selanjutnya durasi sesi belajar, dan yang terakhir keteraturan akses, termasuk tidak aktif sebagai ukuran engagement. Data ini dipilah karena mencerminkan aktivitas yang bisa dilihat secara objektif. Untuk hasil, temuan utamanya menunjukkan, yakni hubungan campaign kuat di level kelompok, misalnya antara konsistensi akses dan nilai justru lemah atau bahkan terbalik dari individu. Contohnya, regularity berkorelasi positif dengan engagement di kelompok, tapi negatif untuk banyak individu. Yang paling krusial, hanya 5% variasi nilai akhir yang bisa dijelaskan oleh data LMS di level individu. Ini berarti aktivitas bukan cerminan penuh dari pembelajaran. Baik, untuk artikel berikutnya berjudul Expectation for Supporting Student Engagement with Learning Analytics and Academic Perspective. Fokus pembahasan artikel ini yakni pada suara mahasiswa, khususnya calon guru tentang bagaimana learning analytics seharusnya mendukung keterlibatan mereka. Alih-alih melihat engagement hanya dalam satu mata kuliah, peneliti menggunakan perspektif jalur akademik, yaitu pengalaman belajar sepanjang tahun-tahun studi. Mereka mengidentifikasi 4 dimensi engagement: behavioral, kognitif, emosional, dan atletik. Dan ini penting karena menunjukkan bahwa mahasiswa ingin learning analitik yang pedagogis, personal, dan berkelanjutan, bukan hanya alat pemantau. Untuk metode, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan merekam percakapan kelompok kecil dari 40 calon guru di Finlandia. Mereka melakukan 2 sesi kerja. Pertama, tentang pengalaman akademik dan harapan tentang learning analitik. Kedua, tentang isu etika dan privasi. Data dianalisis dengan analisis konten kualitatif menggunakan NVivo dengan kerangka teoritis 4 dimensi engagement sebagai kategori kodifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap pemikiran otentik, kontradiksi, dan kekhawatiran etis yang tidak muncul dalam sesuai tertentu. Terus berdata diambil dari partisipan yang merupakan 40 mahasiswa pendidikan di tahun ketiga dan keempat dari program 5 tahun. Mereka dibagi ke dalam 9 kelompok kecil, masing-masing 3-5 orang, dan berdiskusi selama 2 jam per sesi. Total 27 jam rekaman isi. Konteks Finlandia penting karena mahasiswa di sana memiliki kebebasan tinggi dalam merancang studi mereka, sehingga perspektif mereka tentang otonomi dan dukungan sangat relevan. Data ini sangat hanya karena menangkap diskusi alami, bukan jawaban terstruktur. Untuk hasilnya, mahasiswa ingin learning analytics yang mendukung, bukan menghakimi. Mereka mengharapkan dashboard berpusat yang menggunakan deadline, memberi feedback positif saat distribusikan tepat waktu, dan membantu mereka memahami pola belajar diri sendiri. Misalnya, kapan biasanya mulai berdasarkan exercise deadline. Namun, mereka juga sangat peduli apa data. Ingin kontrol penuh atas data. Seperti itu, transparansi tujuan penggunaan dan toxic kultural atau object out. Mereka menolak penggunaan data media sosial dan takut learning analytics justru meninggalkan stres jika berisi lampu merah yang menakutkan atau hanya menakutkan ketika mereka salah atau kurang tepat. Baik, untuk artikel yang ketiga yang berjudul Optimizing Student Engagement in Based Online Learning with Advanced Analytics. Fokus bahasan artikel ini yakni mengusulkan sistem bernama EFSAS atau Age-Based Student
Attentiveness Analytic System untuk mendeteksi tingkat perhatian mahasiswa secara real time selama kelas online. Aliali mengandalkan sistem ini jangan di perangkat atau edge device seperti smartphone sehingga lebih cepat, aman, dan efisien. Tujuannya membantu dosen menyesuaikan metode belajar berdasarkan kondisi perhatian kelas. Misalnya memberi jeda bila sistem mendeteksi kelelahan massal. Untuk metode yang digunakan, sistem ini bekerja dalam 3 tahap utama. Pertama, mendeteksi wajah menggunakan algoritma MTCNN atau Multitask Cascade Convolutional Network. Kedua, mengekstraksi 68 titik landmark wajah melalui library JLB, lalu menghitung aspect ratio atau AR dan mode aspect ratio atau MPR, yaitu rasio geometris yang menunjukkan seberapa terbuka mata dan bulat. Ketiga, data tersebut dikirim ke model VGG19, arsitektur CNN yang sangat akurat untuk mengklasifikasikan apakah mahasiswa sedang fokus atau lelah atau dikatakan mengantuk. Untuk sumber data, peneliti menggunakan real-time raw units dataset RLDG yang terdiri dari 30 jam rekaman video HB dari 60 partisipan sehat berusia 20 sampai 59 tahun. Setiap partisipan direkam dalam 3 kondisi. Ini waspada rendah, dan mengantuk. Video direkam dalam kondisi nyata dengan berbagai latar belakang, pencahayaan, aksesori serta aksesori seperti kacamata dan bahkan jenggot, sehingga dataset ini sangat representatif untuk simulasi kelas online di dunia nyata. Hasilnya, sistem FSAS mencapai akurasi 95,29%, yang 2,11% lebih tinggi dari model 1 dan 4, 1% lebih tinggi dari model 2 yang ada sebelumnya. Selain akurat, sistem ini juga lebih cepat. Waktu pemrosesan hanya 47,23 mDetik per frame, lebih cepat daripada model operasi Cloud. Ini membuktikan bahwa Edge memungkinkan analisis real time tanpa mengorbankan privasi, karena data wajah tidak perlu dikirim ke server secara sering. Dan tapi sangat sensitif dalam menangkap tanda kelelahan, seperti mata yang sering tertutup atau mulut yang menguap. Oke, selanjutnya artikel yang keempat yaitu Using Learning Analytics with Temporal Modeling to Uncover the Interplay of Before Class Video Viewing Engagement, Motivation, and Performance in an Active Learning Context. Next. Oke. Jadi pada artikel ini itu menekankan bahwa pola engagement video yang terlihat pada tingkat kelompok itu ingin dibuktikan bahwa tingkat kelompok itu belum tentu sama dengan tingkat per individunya. Jadi cara siswa mengklik, mempause atau mundur atau maju itu bisa berbeda maknanya dari satu siswa ke siswa lainnya. Selain itu motivasi belajar terutama seperti autonomous motivation atau motivation otonom itu menjadi kunci penting yang menjelaskan bagaimana perilaku menonton video akhirnya berkaitan dengan nilai kuis. Next. Oke, selanjutnya metode yang digunakan yaitu Dynamical Structural Equation Modeling atau DSEM, yaitu model statistik yang dapat melihat hubungan sebab akibat secara berurutan dari waktu ke waktu, di mana di sini waktunya minggu ke minggu. Jadi pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat mana faktor yang mempengaruhi perilaku atau performa siswa di minggu berikutnya, bukan hanya hubungan pada satu waktu. Jadi efek langsung dan tidak langsung melalui motivasi juga dianalisis. Next. Jadi data-datanya berasal dari 118 mahasiswa dalam mata kuliah statistik berbasis video dengan total 631 rekaman. Dan log klik video, di mana di situ ada data log klik video dan data motivasi yang diukur melalui kuesioner dan performa belajar, di mana itu dinilai dari nilai kuis mingguan yang distandarisasi termasuk pretest sebagai acuan awal untuk waktu-waktu kedepannya, minggu-minggu kedepannya. Next. Jadi hasil yang didapatkan itu pola kelompok itu tidak selalu sama dengan pola individu, di mana siswa cenderung menggunakan pola klik yang sama dari minggu ke minggu, dan tetapi pola ini tidak bisa digeneralisir untuk menyimpulkan perilaku seluruh kelas. Dan selanjutnya model hanya menjelaskan sekitar 11% dari nilai kuis. Dan autonomous motivation itu bisa dibilang prediktor kuat performa dalam penggunaan metode ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya artikel berjudul A Complex Dynamical System Approach to Students Engagement. Oke, jadi pendekatan artikel ini membahas mengenai pendekatan multimodal yang umum dipakai sebelumnya, seperti menggabungkan data, triangulasi, atau memetakan tiap kanal ke satu konstruk yang belum mampu menangkap sifat belajar yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Next. Oke, metode yang digunakan yaitu multimodal network via Ebik-Glashow, di mana pendekatan CDS diterapkan dengan membangun jaringan antar variabel menggunakan Ebik-Glashow yang menghitung seberapa kuat dan rapat hubungan antar indikator perilaku. Dan
serta dikelompokkan juga menjadi engagement tinggi dan engagement rendah untuk dibandingkan pola jejaring. Selanjutnya, next. Oke, data yang digunakan yaitu gaze and head pose atau pose kepala dan 17 special action unit dan self report dari mahasiswa tersebut dan video analisis video dengan open face 2.0 tiap per detiknya. Next. Oke, jadi hasil yang didapat itu beberapa indikator perilaku memang mampu memprediksi engagement seperti gerakan kepala kiri kanan maju mundur. Nah, namun ketika network destiny dimasukkan kemampuan model untuk menjelaskan engagement meningkat cukup besar. Artinya bukan hanya perilaku individunya yang penting, tetapi bagaimana semua perilaku itu saling terhubung. Yang mana engagement tampak sebagai pola koordinasi perilaku, bukan sekadar muncul dari satu indikator tertentu. Next. Oke, artikel selanjutnya yaitu membahas tentang harnessing transparent learning analytic for individual support through auto detection of engagement in face-to-face collaborative learning. Oke, jadi penelitian ini menyoroti bahwa banyak sistem learning analitik yang digunakan dalam pembelajaran kolaboratif masih menggunakan pendekatan seperti pendekatan black box. Artinya sistem mampu membuat prediksi tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses atau keputusan itu dibuat. Dan karena itu, paper ini menekankan perlunya adanya pendekatan transparan yang dapat menunjukkan engagement individu secara jelas selama proses kolaboratif. Next. Oke, jadi metode yang digunakan yaitu metode di mana mereka mendeteksi dua jenis perilaku utama dari video, audio, gaze atau arah pandangan siswa, speech, siapa yang berbicara dan kapan, dan berdasarkan frekuensi kategori seperti aktif, semi aktif, pasif. Berdasarkan kategori tersebut, siswa kemudian dikelompokkan menjadi beberapa tipe seperti drivers, yang mana siswa yang lebih sering aktif berbicara, dan passenger, siswa yang lebih banyak mendengarkan dan mengikuti. Dan terakhir, t-test, di mana untuk melihat hubungan tipe keterlibatan dengan pengalaman belajar dan nilai akhir. Next. Jadi data yang digunakan itu total terdapat 20 sesi kolaborasi yang dianalisis dengan 76 tanggapan kuesioner dan skor akhir individu dari penilaian setiap modul, di mana penelitian berlangsung selama 10 minggu dalam kelas tatap muka. Next. Oke, hasilnya di mana sistem deteksi otomatis engagement ternyata selaras dengan laporan siswa sendiri, di mana maksudnya apa yang mereka masukkan di kuesioner selaras dengan deteksinya, di mana siswa sering berbicara memang cenderung merasa lebih terlibat. Sementara itu seperti siswa tipe drivers itu orang yang lebih aktif menyampaikan ide, merasakan lebih terlibat. Sementara itu seperti messenger itu lebih sering melaporkan mengalami tantangan seperti kesulitan mengikuti kelas dan merasa kurang nyaman secara sosial. Ketika nilai akhir dihitung, siswa tipe drivers memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan passengers. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa memantau engagement individual secara detail dapat membantu memberikan dukungan yang lebih tepat selama kolaborasi berlangsung. Next. Selanjutnya, artikel yang berjudul Learning Analytic Approach to Modeling Student Staff Interaction from Student Perception of Engagement Practice. Next. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model student staff interaction berdasarkan persepsi mahasiswa mengenai praktik engagement. Studi ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa interaksi antara mahasiswa dan staff seringkali menjadi indikator engagement dengan skor terendah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kualitas interaksi tersebut menggunakan pendekatan data driven. Next. Studi ini menerapkan metode dengan alur kerja learning analytic yang menggabungkan dua teknik utama, yaitu association rule mining menggunakan algoritma FP Growth untuk menemukan pola asosiasi tersembunyi antar berbagai indikator engagement, dan structural equation modeling yang digunakan untuk memvalidasi pola aturan yang ditemukan oleh association rule mining. Next. Dataset dari survei ini merupakan dataset yang mengadaptasi instrumen NSSE, yaitu 987 respon survei universitas swasta di Nigeria pada tahun 2022 dan 1320 data dari universitas di Afrika Selatan pada tahun 2016. Next. Dari analisis eksploratif didapat bahwa student staff interaction dan quantitative reasoning secara konsisten menjadi aspek dengan skor rata-rata terendah di kedua universitas, menandakan area ini paling bermasalah bagi mahasiswa. Berdasarkan association rule mining ditemukan bahwa aturan dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 90%, bahwa buruknya SSI berkaitan erat dengan buruknya indikator lain. Hasil
Structural Equation Modeling menunjukkan bahwa model terbaik untuk memprediksi SSI sangat dipengaruhi oleh Quality of Interaction, Reflective and Integrated Learning, dan Quantitative Reasoning. Kesimpulannya, untuk meningkatkan interaksi antara staf dan mahasiswa, institusi tidak bisa hanya fokus pada interaksi sosial saja, tapi harus meningkatkan kemampuan quantitative reasoning mahasiswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung reflective dan integrated learning. Next. Selanjutnya, artikel yang berjudul Unpacking Student Engagement in Higher Education Learning Analytics, a Systematic Review. Next. Artikel ini menganalisis bagaimana student engagement dikonseptualisasikan dan diukur dalam penelitian learning analytics di perguruan tinggi. Penelitian ini menyoroti dimensi engagement apa saja yang ditangkap oleh studi yang menggunakan data log system serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori engagement dan praktik analitik saat ini. Next. Penelitian ini menggunakan metode systematic review mengikuti pedoman Prisma terhadap 159 artikel studi. Ekstraksi dan analisis datanya dilakukan menggunakan software IPPI Reviewer. Next. Datanya diambil dari 159 artikel studi yang terbit dari tahun 2011 hingga 2023, di mana mayoritas studi berfokus pada bidang STEM dan sebagian besar sampel penelitiannya berjumlah kurang dari 500 siswa. Next. Hasil learning analytic saat ini sangat didominasi oleh pengukuran behavioral engagement, yaitu 95% studi, yang dimana itu menggunakan indikator yang mudah diamati seperti jumlah klik, waktu pengerjaan tugas, dan partisipasi. Dimensi lain seperti kognitif, emosional, dan social engagement lebih jarang diukur. Dari 59 artikel studi, hanya 3 studi yang menggunakan keempat dimensi. Banyak studi mengukur engagement hanya dengan menghitung aktivitas log tanpa landasan teoritis yang kuat, dan seringkali indikator disengagement atau keterlibatan diabaikan. Kedepannya, penelitian learning analytics sebaiknya mengadopsi kerangka kerja yang multidimensi yang lebih holistik serta melaporkan konteks penelitian dengan lebih rinci. Next. Kesimpulannya, penelitian learning analytics saat ini sedang mengalami transformasi fundamental, bergerak menjauhi pengukuran sederhana berbasis behavioral engagement yang terbukti dominan namun kurang memadai dalam menangkap kompleksitas belajar. Selain itu, engagement kini dipahami sebagai proses yang dinamis secara temporal dan memiliki hubungan timbal balik dengan performa akademik serta dipengaruhi oleh faktor kompetensi spesifik seperti penilaian kuantitatif dalam interaksi dengan staf pengajar. 3 tren utama learning analytics saat ini yaitu pertama, fokus pada individu, karena analisis rata-rata level group terbukti gagal mempresentasikan dinamika untuk setiap siswa. Yang kedua, pemanfaatan teknologi multimodal dan real time, yaitu penggunaan teknologi canggih seperti computer vision, edge computing, dan pendekatan kompleks dynamical system memungkinkan pendeteksian dimensi kognitif dan emosional seperti atensi dan kelelahan secara real time dan akurat melampaui keterbatasan data log dan aktivitas biasa. Yang ketiga, transparansi dan agensi mahasiswa. Mahasiswa menuntut sistem learning analitik yang transparan dan dapat dijelaskan, bukan cuma algoritma black box. Data analitik diharapkan berfungsi sebagai sarana refleksi dan pemberdayaan, bukan sekadar alat pengawasan institusional. Next. Segi.